إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Para bapak dan ibu yang saya hormati, khusus Ketua DPR Masjid Al-Asni Haji Iman. Alhamdulillah, pada hari ini Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat maghrib dilanjutkan dengan pengajian tafsir tiap Senin malam Selasa. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebab Allah merahmati kita sehingga kita bahagia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di Quran surat Al-A'raf ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء
فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا dibaca komanil, mimnya dibaca pendek, nunnya dikasih. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Kenapa di dalam Al-Qur'an banyak kisah tentang umat Nabi Musa? Nabi Musa ku Yahudi maksudnya. Kenapa? Karena ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di kota Madinah, banyak menemui orang-orang Yahudi. Kisahnya Nabi Musa banyak sekali di Quran. Dan ketika Allah menceritakan tentang Bani Israel, keburukan-keburukan Bani Israel, azab yang menimpa Bani Israel, Allah sebut wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun.
Tidak semua Bani Israel itu bejat, beli bener. Ada loh di antara kaum Musa itu satu umat, kalau umat akeh berarti wonge, yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil dan menjalankan keadilan. Maknanya, Pak, sebenci apapun kita kepada orang lain, jangan sampai kita tidak berlaku adil. Kita ini sering kalau benci ke orang, blesak kabeh sing bagusnya bae jadi blesak. Itu nggak boleh. Orang objektif itu ya harus, kalau menyebut keburukan, kebaikannya disebut kebaikan. Jangan mengeneralisir. Ya, karena adil. Misalnya kemarin sudah kita singgung sedikit, ada 1-2 orang Sunda misalnya nipu, ya jangan kemudian kita katakan orang Sunda semuanya penipu. 1-2 orang Jawa nyolong, jangan kemudian kita katakan wong Jawa itu tukang nyolong. Bang, ya. Jadi jangan mengeneralisir. Mengeneralisir itu tidak boleh. Ada 1-2 kiai di pesantren khilaf melakukan pencabulan, jangan kemudian kita katakan semua kiai pesantren itu cabul. Jadi nggak boleh mengeneralisir. Nah, sekarang yang lagi banyak terjadi di daerah kita adalah ada 1-2 Habib yang tidak benar, lalu kemudian semua Habib diantem Habib nggak ada yang benar. Ya ini salah. 1-2 orang Yaman nggak benar, lalu kemudian dikatakan wong Yaman lah kasih benar. 1-2 orang Arab tidak benar, lalu kita katakan wong Arab lah kasih benar. 1-2 orang Cina tidak benar, kita katakan wong Cina lah kasih benar. Itu nggak boleh. Islam tidak mengajari pemeluknya untuk rasis. Nabi Muhammad SAW itu, Pak, sahabatnya ada yang dari Eropa, Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, Eropa. Ada lagi Salman Al-Farisi dari Persia, Iran, Asia. Itu bukan orang Arab. Ada lagi Bilal bin Rabah dari mana? Habasyah, Ethiopia, Afrika. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya. Nggak pernah mengatakan, wah ini kulit ireng duduang ini aja para kita. Lakin Eropa boleh gini, boleh gini. Orang benar gini. Tidak. Dulu Pak, kita tahun 80-an-nya diajari benci Cina. Wong Cina sing beli bener, ya ada. Wong Jawa sing beli bener, ada. Wong Sunda sing beli bener, ada. Ya. Tapi kemudian kabeh wong Cina dianggap bulit, medit, licik, brengsek. Nah, itu tidak benar. Ya. Di Cina ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, makam Cina, dan Cina juga banyak muslimnya. Jangan membenci orang karena matanya sipit, jangan membenci orang karena hidungnya mancung, jangan membenci orang karena kulitnya hitam, jangan membenci orang karena letak geografis, duduang Sunda, duduang Jawa, duduang Batak, duduang. Nah ini repot. Sekarang mulai muncul orang-orang yang menilai dengan tidak adil. Ini diajari oleh Allah. Bani Israel itu banyak yang bejat, tapi ada juga banyak yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran.
Ya, maka pelajarannya Pak, kita ini kudu objektif dan tidak boleh mengeneralisir. Ya, misalnya anak wong Villa Intan pribadi satu orang melontarkan satu ucapan yang kontroversi, gawe wong ribut. Ya itu adalah ucapan dia pribadi. Jangan kemudian wong sepila Intan kena kabeh. Oh, delongan wong pila Intan ngomong misalnya anak wong pila Intan lagi mabok ngomongnya ngecaprak. Terus ngomong, oh wong pila Intan makanya makanya. Satu orang ucapan tidak benar yang dikeluarkan satu orang, yang dihantam adalah satu kabilah, satu kelompok. Itu tidak benar. Ya, Bang Abu lagi rame arep maulid. Si Anu nggak boleh ceramah, terus pokoknya si Anu, nah itu nggak boleh. Nah, kalau jenengan harus objektif, wabihi ya'dilun, dan adil. Adil itu maknanya gini, orang nggak boleh ceramah, boleh kita tolak seorang penceramah mubalik kalau dia pemecah belah, provokator, ngajari nggak bener, siapapun, baik matai sipit, bende, mancung, pesek, kulit ireng, kulit putih, ya, baik itu Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Gus, Raden, ya kalau pecah belahnya nggak boleh. Tapi jangan kemudian kita menilai seseorang digeneralisir karena ada satu dua Raden misalnya ceramah beli bener, maka us Ariana Raden aja kokon ceramah, nggak boleh. Ada satu dua Habib nggak bener, lalu kemudian Habib semua nggak boleh ceramah. Nah ini namanya rasis, nggak boleh. Ya. Kiki lagi ramai di Gunung Jati Suranenggala lagi. Ya. Wa qatta'nahu musnatai asyrata asbatan umama, dan kami membagi mereka menjadi 12 suku. Kami Allah menjadikan mereka dibagi-bagi menjadi 12 suku. Bani Israel maknanya. Bani Israel itu dibagi menjadi 12 suku. Dan Nabi Yakub, Israel nama lainnya Nabi Yakub. Yakub pun nama lainnya Israel. Bani anak keturunan, Bani Israel anak keturunannya Yakub. Ya, ada 12 suku ini, masing-masing jumlahnya besar. Tapi walaupun mereka berbeda-beda sukunya, tapi persatuan mereka sangat kuat. Nah seharusnya inilah yang kita harus contoh dari golongannya wong Bani Israel. Kita wong Indonesia sukunya banyak, harusnya perbedaan sukuan itu tidak menghalangi kita untuk bersatu. Wong Jawa karo wong Sunda, ayo bersatu. Ya, wong Madura karo wong Bugis, Batak, ayo bersatu, semuanya bersatu. Nah, cintaan mereka kepada bangsanya luar biasa. Ya itu yang harus kita pelajari. Kula panjenengan kadang-kadang benci ke satu aliran, satu kelompok, satu ormas, lalu kemudian besak kabehnya, tidak. Ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin kemudian anti tahlil, anti maulid. Ya kita katakan bahwa mereka seperti itu, tapi mereka jamaah rajin, menggawe luar biasa. Kan begitu. Sholat sunnahnya luar biasa. Ya katakan kalau yang baik ya baik, kalau yang nggak benar ya benar, nggak benar. Kalau yang plus ya plus, min ya min. Nah kalau kita sengit ning wong sing diomong nang
sing blesake baik, sing baik-baike ditutupi, ya boleh. Dijadikan sukunya banyak, dan manusia memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'a rofu, agar saling mengenal. Dengan beda suku, bangsa, bahasa, saling mengenal. Misalnya Pak Budi di anu kok Kang Matai Sipit. Oh iya. Nah, dari kenal kan. Coba lamun uangnya pada kabeh, jumure mancung kabeh, kulite mukonon kabeh, kederle barang arane pada. Dan dengan diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Dengan saling mengenal bisa saling membantu, karena kodrat tabiate wong, umume wong biasa hanya mau membantu orang yang kenal. Kapan dikenal? Ya orang kenal aja. Ya memang seperti itu. Nah, tentu saling membantu dalam kebaikan. Jangan, nggak boleh membantu dalam keburukan. Ya, ini penting kita sadari bahwa ya Allah lah yang menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bani Israel baik sampai berapa? 12. Wa awhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asaqal hajar. Dan kami wahyukan kepada Musa, diwahyukan, kasih wahyu, ketika kaumnya meminta air kepadanya. Yang minta air siapa? Kaume. Ari wong jaluk banyu biasa karena butuh, karena haus. Nabi Musa haus beli. Sing jaluk banyu kaume Nabi Musa beli. Ya. Ini jare ulama begini. Kenapa Nabi Musa tidak merasakan kehausan? Karena fokusnya Nabi Musa tidak di situ, tidak di air. Seseorang itu, Mbak, kalau lagi fokus ke sesuatu tidak akan merasakan apa yang sedang dialami. Misalnya Mas Usama putus cinta, sakit hati, wis blenak kabeh, rasanya apa blenak kabeh, karena fokusnya di sana. Fokusnya diputus nang ayang beb, mau ngomongnya nyelekit jan. Ingat-ingat kebayang blenak kabeh. Turu kasure empuk blenak. Ber-AC blenak, kerasa panas bae, wong ati lagi panas. Karena fokusnya tidak di situ. Nabi Musa fokusnya kepada Allah, yang diingat Allah. Beli kelingan kayak bocah cilik lah, anak kecil kalau sudah fokus main, beli kelingan mangan Pak, beli kelingan apa jajan, wis dolanan. Bapak-bapak waktu masih muda, waktu lagi main bola ya Pak, kaki sakit apa, beli kerasa Pak, lagi main bola. Kenapa? Fokusnya di bola. Barang wis kapok, merengkel kabeh abu. Nah, kaumnya Nabi Musa itu tidak berfokus ke sana, makanya mereka tidak berfokus kepada Allah. Maka ketika mereka merasa haus, yang ngomong Nabi Musa haus, Nabi Musa beli kehausan. Ya, maka kemudian perintah Allah anidrib bi'asaqal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Kalau ada bahasa pukullah batu itu dengan tongkatmu, atau pukullah dengan tongkatmu batu itu, kira-kira sing gerak tongkate te batu tongkate te batu tongkate. Ini Pak, memberi pelajaran kepada kita. Nabi Musa, Nabi
kalimullah, orang yang pernah diajak dialog dengan Allah, Rasul, ulul azmi, pengen air, diperintah untuk usaha. Kini nembe setengah ustaz je pengen nganggur bae. Nabi loh, insyaallah. Rasul, ulul azmi, pengen air, pukul batunya. Kan bisa tanpa usaha Allah turunkan air kan? Tapi Allah mengajari usaha. Ki Nabi Pak. Nah, barakulah karo sampean, Nabi duduk, wali duduk, ulama duduk, pengen menang, nggak mau beraktivitas. Nah, ini pelajaran. Anidrib biasa kal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ada ulama mengatakan tidak hanya batu, bukan batu itu saja, maknanya batu itu, kalau itu berarti batu kang pun baik kang kudu dipukul. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan batu mana saja, kalau kamu pukul dengan tongkatmu, nanti fambajasat min huthnata asyrata aina, maka nanti akan memancar air. Ya, maknanya tongkat Nabi Musa itu mukjizat. Zaman kian akeh wong ngaku-ngaku duwe tongkate Nabi Musa. Tuku tongkat ning Gunung Jati ku selawewu, ke tongkatnya Nabi Musa. Kayak nemen. Insyaallah, saya repot nih akhir zaman kok akeh wong ngaku. Fambajasat min husnata asyrata aina. Lalu kemudian memancar. Berapa pancaran sumber airnya? Ada 12 sesuai dengan jumlah suku dari Bani Israil. Ya, narolas memancar air terus. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ngerti, kita ki suku kian berarti kudu ning kono, kita suku kian berarti sumber minumnya di sini. Diajari kita tertib, ya tertib. Maksudnya kadang-kadang pengen musel-musel, tuku apa, tuku sate, lagi ngantri, pengennya uluan bahan rendel, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Masya Allah, tertib, urut, ya, biar tidak carut marut. Awan tertib kan enak, gitu. Umpamanya di negara kita ini banyak sesuatu yang tidak tertib, itu semuanya karena 3D. Berarti 3D. Dulur dekat duit. Dulur dekat duit. Dulur haji antrian 20 tahun. Dulur gitu, tahun arep wis kapan kalau saja digeser. Dulur atau dekat atau duit, memuluskan segala sesuatu. Na'udzubillahi min dzalik. Fambajasat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum. Pancar air, Pak. Bukan hanya air nanti di sini. Air kenapa disebut utama, disebut awal? Karena air tuh orang bisa hidup 1 minggu tanpa makan, hanya dengan minum saja. Tapi nggak akan bisa hidup tanpa air. Air kok banyak dalam tubuh kita, ya. Air kok vital. So, kalau nggak ada air gimana? Repot deh. Repot, adus, minum, mandi, nyuci. Tapi ya air itu sesuai dengan kadar. Air kalau kebanyakan repot nih. Repot sampai Masjid Al Azmi di Pak Aceh didurakan, tapi ngapain? Saking repotnya ngadepi banyu. Zaman kuwen tahun biasa sih. Insya Allah. Ya. Repot kakek, repot kurangnya, repot. Banyak nggak apa-apa, asal yang tempatnya.
Wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Dan kami naungi mereka dengan awan. Jadi kisah Bani Israel ki lagi ning tengah-tengah padang pasir. Mereka ku pernah karena dihukum oleh Allah 40 tahun putar-putar padang pasir. Muter mono bane, muter mono bane. Ayen jenengan waktu cilik kah? Kejebak ning satu daerah, putar-putar kuwen maning tole, wah kene disasar nang setan. Padahal keter dewek sing disalahna setan pernah nih. Putar begitu kesepene maning jen. Ya Allah, bertemu-temu. Ya, Bani Israel pernah seperti itu, putar, beli ketemu-temu jalan betul. Tapi tetap Allah kasih nikmat dengan dinaungi awan. Kalau dinaungi awan, ya beli panas. Terlalu panas, kita nggak kuat. Saking beli kuatnya, pengen adem, maka pasang AC supaya ngaji enak, sholatnya enak, semene wis enak, keje masih beli gelem. Anzalna wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Lalu kemudian kami turunkan kepada mereka man itu di satu daerah di Syam, Iran, ada satu daerah tertentu Pak, kalau malam tuh turun sesuatu dari atas Pak, bentuknya mirip kayak kayak jelly atau agar-agar ya, man atau kayak lem, kayak ya lengket ya, turun. Itu rigel, kok rasanya manis, ana sing manis asem ya, karena orang-orang daerah sana itu nggelar wadah kain, lo malam turun tinggal makan enak. Man wasalwa salwa ini satu jenis burung yang jinak, yang kalau dengar suara petir pada mati. Jadi burung itu kan umumnya liar, hari liar susah ditangkap. Khidmah salwa ini burung ya, tapi jinak. Ibu-ibu kebayang ibu burung yang jinak, macam-macam jinak. Kapan kena petir mati, gampang ditangkap sehingga makanan mereka, asupan mereka mudah didapat, dan itu satu kenikmatan. Gimana pun pelajarannya, bagaimanapun keadaan tidak enaknya kita, banyak hal-hal enak yang Allah berikan kepada kita. Misalnya enaknya pribadi, apa enaknya? Istri ngambek, enak tak enak Pak diambek istri? Enak, ya, enak. Tapi alhamdulillah rumah anak au kemudian makan ada, minum ada, kasur masih ada, napas masih bisa, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Itu satu nikmat. Maka kalau kita diberi satu ujian oleh Allah, jangan kemudian kita fokus kepada hal itu sehingga kemudian kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Kita ini sering hanya fokus kepada satu musibah, satu cobaan, tapi tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Itu ketutup hati. Ya. Misalnya ning pasar hilang duit 100.000, kan hilang mau duit, motornya hilang, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Laki beli hilang Bu, alhamdulillah. Umay beli hilang, alhamdulillah. Ya, perabotan di rumah nggak hilang. Ya, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah. Maka kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Makanlah thayyibat. Thayyibat itu makanan bergizi yang sesuai. Misalnya daging, bagus nggak daging untuk kesehatan? Bagus. Tapi kira-kira lamun daging sate ayam, sate sapi untuk nyuapin bayi kira-kira bagaimana? Bayi tulang sebelah itu tidak thayyibat. Thayyibat itu makanan bergizi yang baik, yang sesuai dengan kadar tubuh kita. Kita kedua darah tinggi, ya aja makan sate kambing, karena sate kambing bagi kita saat kita darah tinggi tidak thayyibat. Kita lagi asam urat, ya aja makan apa? Asam urat apa? Emping, aja makan emping. Ya. Sebab itu tidak thayyibat untuk kita. Lah kita diperintah untuk makan sesuatu yang thayyibat. Yang thayyibat itu yang baik, yang bergizi, yang tidak berdampak buruk kepada kita. Lah kula karo sampeyan kadang-kadang tidak peduli dengan itu, HP dihajar. Isuk-isuk wis mangan sambal akeh, ya mencret kan. Ya. Misalnya pagi-pagi buta udah tahu punya penyakit lambung, isuk-isuk durung mangan langsung minum kopi, kadarnya tinggi lagi kopi, ya langsung kena lambung, berarti tidak thayyibat. Allah memerintahkan kita makan makanan yang proporsional, ya proporsional, yang tidak mengandung madarat, bahaya kepada kita. Ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan orang tidak akan mati kecuali rizkinya habis. Rizki sudah ditetapkan. Kemudian rizki bisa bertambah, bisa berkurang, bisa. Rizki bisa bertambah. Silaturahim tazidu fil umri wa rizki, bisa menambah umur dan memperbanyak rizki. Sedekah bisa melancarkan rizki. Zina bisa mengurangi rizki. Bisa. Durhaka ke orang tua bisa mengurangi rizki. Bisa. Ya tentu dengan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita melakukan itu, jadi ada sunatullah. Sunatullah itu hukum yang telah ditetapkan Allah. Kalau kita melakukan ini nanti bakal begini. Kalau kita melakukan ini bakal begini. Ini namanya sunatullah. Kalau kita makan kenyang, kalau minum hilang haus. Kalau nggak makan ya lapar. Ini namanya sunatullah. Dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Termasuk masalah rizki. Pengen rizki akeh, silaturahim, ajak sedekah, berbuat baik ke orang tua. Kalau rizki pengen sempit, ya yang pelit, durhaka ke orang tua, zina, itu sempit rizki. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak menzalimi kami, ya. Mereka tidak menzalimi kami. Allah tidak bisa dimadoroti oleh mereka. Maknanya apapun yang kita lakukan, baik berupa dosa, tidak bersyukur, atau apapun kezaliman, itu tidak menjadikan Allah tersentuh sedikit pun keagungannya. Misalnya kita beli sholat maning, Allah tetap jadi Tuhan, Pak. Allah tetap mulia. Kita sholat tidak menambah kemuliaan Allah. Kita nggak sholat tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi kalau kita berbuat zalimnya, berbuat aniaya, berbuat buruk, bukan tidak mencelakakan Allah, tidak berdampak buruk kepada Allah, tapi dampak buruk itu akan kembali kepada diri kita. Wa ma zalamuna
walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami. Kedurhakaan mereka, tidak syukurnya mereka, fasiknya mereka, maksiat-maksiat yang mereka lakukan tidak mengurangi kemuliaan Allah sama sekali. Tapi apa yang mereka lakukan itu hakikatnya mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Kita maksiat ya akibatnya yang diri kita, bukan kepada Allah. Baik ya. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu jamil anbiya wal awliya wa syuhada salihin wa ila ruhi awatil muslimin amah, khususan ila ruhil marhumin wal marhumat. Ayo Pak, keluarga yang sudah meninggal disebut. Ya qasim wa syai'un dari habib mudir bin ya Jalani Said akhihi imam muslim, para pendiri masjid Al-Azmi, jamaah masjid Al-Azmi allazina sabaquna bil iman, orang keluarga kami Allah yang kami cintai, yang kami tadi sebut usulihim wa rahim wa hashim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.